pada yang ada sarapan yang makan nih silakan dikeluarin. Tapi nggak ikut sarapannya, udah punya pabrik gulai soalnya. Jadi kalau punya pabrik gulai makannya nggak boleh banyak, sedikit. Makanya kalau pagi kepengennya saya itu nggak mau makan nasi gitu, makan buah-buahan boleh, teh aja udah cukup. Jadi kalau pengajian pagi kalau bisa saya nggak ikut makan kalau bisa, supaya eh, gulanya nggak tinggi, badannya sehat. Kalau sakit kan, ya kan, kalau sakit tuh gula nggak nyusahin gitu, nggak nyusahin temennya yang nyusahin. Banyak temennya, ntar ke pinggang, ke ginjal, ke mate, ke paru-paru, ke jantung tuh obat. Kalau gula tuh, kalau orang kena penyakit diabetes biasanya umurnya pendek, tinggal tergantung dia jaganya apa enggak. Umur kita nggak ada yang tahu, udah ditulis sama Tuhan, ada sebab, pasti ada sebabnya gitu. Cuman kalau kita jorok gitu ya akhirnya kena ginjal. Biasanya orang kalau kena ginjal cuci darahnya, satu mahal, yang kedua lagi nggak tahan. Banyak ulama-ulama kita meninggalnya kena penyakit gula, ya kena diabetes karena makan, diundang sono makan dia, diundang sini makan dia, 10 kali undangan 10 kali makan, gimana ya nggak jok nggak gulanya kena tuh. Ya, ya mudah-mudahan panjang umur. Dan saya tertipkan karena tiap bulan model caranya ya Latiful Haddad, habis gitu kita ngaji baru maulid. Anak-anak ntar setelah maulid kan ada hidangan makan, silakan makan, saya nggak ikut gitu ya. Nah, kemudian pengajian bulanan kan biasa kalau mau itu hasanah aja. Enggak, saya tertipin pakai Quran aja. Jadi saya tafsirin Quran. Jadi jadi kalau kita tafsirin Quran, jadi ngikut sampai kapanpun tuh Quran, ntar ikut tuh hatam Quran. Ya, ngulangin lagi tuh tafsirnya. Lebih luas, lebih luas, lebih luas, lebih luas. Ya. Sekarang kita mulai nih pengajian kita, pengajian apa? Tafsirul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dimulai tuh kalimat Fatihah. Surat ini kan surat Fatihah dulu dibuka. Namanya surat Fatihah, surat pembukaan gitu ya. Al-Fatihah. Bismillah, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ayat yang kedua. Ar-Rahmanir-Rahim, ayat ketiga. Al-Malik Yawmiddin, ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim, ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini ada perbedaan. Menurut Imam Syafi'i ini belum habis. Maka nggak mungkin ini 2 ayat dipenggal di sini. Maka ini satu ayat dipenggal. Menurut madhab lain, menurut Imam Syafi'i enggak, ini masih setengah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, itu satu ayat. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Itu satu ayat. Makanya di sini ditulis 7 ayat termasuk basmalah. Menurut madhab Imam Syafi'i. Madhab yang lain katanya enggak, sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim, dari alhamdulillah alaihim satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, itu waladdallin 2 ayat. Jadi satu ayat ini dijadiin 2 ayat di madhab yang lain. Makanya Bismillah nggak termasuk surat Fatihah menurut madhab Imam Malik. Ya, Maliki, Hambali nggak termasuk apa? Basmalah. Kebanyakan imam masjid di Masjidil Haram sama di Masjid Al-Haramain, Makkah Madinah, kebanyakan basmalahnya sirran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang kita pergi haji, pergi umrah, tuh di Mekah nggak pakai basmalah gitu. Kenapa kita pakai basmalah gitu? Dia ikutin karena jahil, bodoh gitu. Ya, menurut madhab mereka itu basmalah, menurut madhab mereka ibtida. Qura ahli Mekah, orang Qura itu ahli qiraat gitu dalam bacaan. Ahli Mekah wa fuqaha'uha, dan orang ahli fikihnya, wal ulama wal muhaddisin,
wa Malik wa Hambali wa ashab Rasulullah, terutama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kalau baca surat Fatihah basmalahnya sirran. Gitu. Dan mereka mengatakan mereka mengatakan bahwasanya basmalah bukan dari surat Fatihah. Karena disebut ibtidaiyah. Tetapi semua ulama mau madhab apa mau bagaimana bahwa basmalah itu wahyu dari Allah Ta'ala. Gak bisa diingkarin bahwa itu wahyu datang daripada Allah Ta'ala. Imam Syafi'i mustadillin wa Mubarak berdalil, Ibn Mubarak dan Imam Syafi'i, bahwa basmalah itu termasuk surat Fatihah dan semua surat ialah ayat basmalah itu ayat pertama, kecuali suratul Baro'ah. Surat Baro'ah itu apa? Surat apa? Taubah. Surat Taubah itu surat Baro'ah, nggak dimulai dengan basmalah. Ta'awud langsung surat, nggak diturunin, nggak pakai basmalah. Tapi yang lainnya semua pakai basmalah. Sehingga Imam Syafi'i dan Ibnu Mubarak berdalil dengan satu hadis yang mana Rasulullah mengatakan, ya bahwasanya suratul Fatihah dengan basmalah. Iqra'u bi bismillahirrahmanirrahim fa innahu min suratul Fatihah wa min kulli surah illa suratul Baro'ah. Bacalah basmalah karena basmalah itu adalah salah satu ayat daripada surat Fatihah dan semua surat kecuali surat Baro'ah. Itu hadis Nabi Muhammad, menukil dari hadis Nabi Muhammad. Karena ada dalilnya hadis, maka Imam Syafi'i mengatakan itu surat Al-Fatihah. Saudara, jadi ayat kalau kita ditulis begini nih kelihatan 7 ayat. Makanya surat Al-Fatihah itu juga dinamai apa? Sab'ul Madani. Sab'ul Madani itu apa? 7 ayat yang diulang-ulang gitu. Itu disebut Sab'ul Madani. Fatihah namanya ada banyak tuh, Fatihah, kemudian ada suratul Fatihah, suratul Sab'ul Madani, Ummul Quran, ibunya Quran. Kenapa dikata ibunya Quran? Karena Al-Quran ini 30 juz, semua maknanya ada di surat Fatihah. Semua 30 juz itu terangkum. Kalau kita bilang kalau buku itu rangkuman daripada semua ayat dan semua surat ada di surat Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat di surat Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada tentang masalah kafir. Surat Alladzina an'amta 'alaihim mu'min, taqi, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Di Quran itu semua ada di sini. Iya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, tentang Yahud wal Nasara wal fasik wal munafiq wal kuffar, semua di ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jadi ini semua 30 juz ada di surat Fatihah maknanya. Iya. Dan surat Fatihah 7 ayat termasuk surat basmalah. 6 ayatnya semua terangkum di Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Ar-Rahim itu tentang orang yang bertakwa, orang mukmin, orang yang Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati rasul ittaqillah, itu semuanya ada di Ar-Rahim. Jadi tentang masalah kafir, fasik, munafik, ya. Tentang apa saja, tentang kekafiran, kemunafikan, Yahud dan Nasara, semua dia adalah di dalam kalimat Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim sifatnya Allah Ta'ala. Sifatnya Allah. Jadi dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ada di mana? Di suratul Basmalah, di surat Fatihah ada di mana? Di Basmalah. Basmalah ditaruh rahasianya di mana? Di Allah yang mengatakan di dalam hadis Qudsi, ana nuktatul mawjud wa kullu mawjud mustamidda minni, dalam hadis Qudsi. Saya zat yang ada, semua yang ada bersandar kepadaku, ciptaanku. Ana nuktatul wujud, ana zatul mawjud, zat yang ada. Titik itu adalah rahasia yang Allah taruh di situ. Apa titik basmalah baknya itu di bawah? Kan
Ba itu ada titiknya di bawah. Bukan titik itu. Yang dimurad menurut pendapat ulama, nukta itu ditaruh rahasia di dalam nukta di dalam titik, ditaruh rahasia basmalah di ba itu di dalam titiknya. Berkata ulama bahwa awal wudi al kalam, pertama ditaruh pena, tek membuat titik itu rahasia di situ. Waktu mau bikin Bismillahirrahmanirrahim menulisnya, tek, itu rahasia Allah Taala. Yeah. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah ba-nya itu kalau di dalam ulum nahwu ba harful jar. Isim majrurun bil ba. Bismi kalau majrur dengan kasrah. Kecuali isim ghairu munsharif, enggak boleh dikasroin, enggak boleh ditanda. Bismillahi isim mudhaf wa lafzul jalalah mudhaf ilaih. Maknanya jar majrur mudhafun ilaih itu kalau mudhaf ilaih wala yakunu illa majrur. Enggak akan dia bisa fathah atau dhamma kecuali kasrah karena mudhafun ilaih. Kalau mudhafnya ala hasbul awamil tergantung amil yang masuk. Kalau amilnya ada ba atau jar maka dia majrur. Kalau dia nasab apa? Ra'aitu ulama Zaidin. Ulama jadi mudhaf yang mana mudhaf itu ala hasbul alamil maf'ul jadi mansub. Ra'aitu ulama Zaid. Marartu bi ulami Zaid. Ulami jadi majrur karena ba. Kalau jaa ulamu dia jadi fa'il marfu gitu. Jadi mudhaf itu ala hasbul awamil. Apa hasbul awamil itu? Tergantung amil yang masuk yang memposisikan mudhaf tersebut. Jadi apa? Rafa ya rafa, nasab ya nasab, khafat ya khafat. Tetapi mudhaf ilaih itu pasti kasrah. Gitu ya. Bismillahi. Ar-Rahmani jadi sifatnya Allah. Ar-Rahmani jadi sifatnya Allah. Jadi Allah yang maha pengasih. Ar-Rahmani sifatnya Allah. Ar-Rahim Allah maha pengasih penyayang. Ya, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim dua sifat yang mana sifat daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun Ar-Rahman rahmatnya Allah dikasihkan kepada semua makhluk ciptaannya. Mau dia kafir, mau dia muslim, mau dia fasik, mau dia tagih, atau dia munafik, pasti dapat sifat rahim. Rahmannya Allah. Jadi mukmin, takwa, asi, mudlim, kafir, munafik, fasik, semua dapat sifat, dapat rahmatnya Tuhan. Kalau dia nggak dapat rahmatnya Tuhan, nggak ada di bumi ini. Allah ciptain itu orang kafir, Allah ciptain orang fasik, Allah ciptain orang munafik, Allah ciptain orang yang asi. Iya, Allah ciptain neraka gitu. Iya, buat mereka. Kenapa kok? Ya, mendingan kan nggak usah diciptain aja orang fasik, munafik, kafir. Udah di surga semuanya, nggak bisa. Iya. Allah, apa maksud Allah Taala ciptain mereka kafir, fasik, munafik, asi dan neraka? Supaya orang tatafakkaru, berpikir, menimbang. Nih kalau dia berpikir, setiap orang yang asi dimasukin neraka, setiap orang taat dimasukin surga. Itu supaya mereka berpikir, gue mesti berusaha mendekati diri, mendekatkan diri kita kepada Allah Taala. Kalau kita nggak berusaha, ya nggak dapat surga. Usaha dulu. Memang surga itu miliknya Allah, diberikan kepada yang dikehendaki. Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, tak kala Rasulullah bersabda, nggak ada seseorang itu masuk surganya Allah dengan amal ibadahnya dia. Wala anda ya Muhammad, engkau juga nggak masuk surga dengan amal ibadah. Wala ana, saya juga masuk surga nggak dengan amal ibadah. Semua dengan rahmat Allah. Allah yang masukkan. Faghrubuh, dekatkan diri kita ke dalam rahmat Tuhan. Pancing tuh rahmat Tuhan dengan amalan-amalan yang baik, yang soleh, yang tagih, yang baik, yang sholat. Nah, kalau ada yang kata begini, orang kata begini, ya lu
biar ibadah, biar ngaji, biar sedekah, belum tentu masuk surga. Lah gue aja yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang sedekah, yang jadi orang baik aja belum tentu masuk surga, apalagi lu, Paul. Ada temen tuh di berantem urus aja. Apalagi lu nggak sembahyang, lu nggak puasa, lu minum, lu main perempuan, mau masuk surga dari mana jalannya? Yang ibadah aja masih belum tentu kan begitu. Semua dengan rahmat Allah. Nah mestinya apa? Takut. Merasa takut di hatinya. Kenapa? Karena belum tentu masuk surga, takut. Sehingga dia mendisiplinkan diri, memperhatikan dirinya, jalannya. Jangan sekali-sekali kita nengok selain jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah. Yeah. Jalan untuk bisa masuk surganya Allah nggak gampang, susah. Kalau gampang ya berebut, apalagi bisa dibeli. Cine nomor 1, duitnya banyak. Cine nomor 1 bisa beli, tapi nggak bisa. Mesti ditempuh dengan apa? Perhatian. Mawas diri, amalin semua kebaikan. Jangan yang besarnya aja, yang kecil lo makmurin itu perbuatan baik. Jadi di situ Bismillah, bak harful jar. Ada asli, ada enggak asli, ada yang CB. Habis CB itu lam yutim masyarakat surga. Atau mulhaq atau CB itu serupe, enggak same gitu ya. Artinya enggak cukup surutnya gitu untuk jadi asli dia. Kalau dia asli maka dia punya maknanya dan ada kaitannya. Kalau dia zaidah tambahan, nggak ada maknanya, nggak ada kaitannya. Kalau dia CB, dia nggak ada maknanya, ada kaitannya. Gitu. Jadi yang asli ada kaitannya, ada kaitannya apa? Gitu kan gitu. Kaitannya apa? Kaitannya dengan sebelum dan sesudah. Bismillahirrahmanirrahim itu ada kaitan sebelum, ada yang sesudah. Yang sebelumnya dia jadi isim atau fi'il, tergantung maunya gitu. Bismi ay u'allifu. U'allifu itu fi'il fa'il itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang jadi isim mu'allifan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di belakang di Bismillahirrahmanirrahim mu'allifu. Au mu'allifan. Jadi imma huwa muqaddam au muakhar. Apa di depan, apa di belakang. Apa dia bentuknya kata benda atau kata kerja. Maknanya minta diberkahin sama Allah. Mu'allifu bi bismillah, saya mengarang dengan Bismillahirrahmanirrahim. Au aktubu bi bismillah, saya menulis dengan akra'u bi bismillahirrahman, arkabu bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada makna setiap harfu jar. Kalau orang belajar harfu khafat atau harfu jar itu udah khafat begitu, tetapi ada yang asli, ada yang zaidah di dalam satu kalimat. Isim majrurun bil ba wa alamat jarhi al kasrati kasrah bismi gitu ya. Kalau dia isim ghairu munsharif itu nggak bisa ditanwin, nggak bisa dikasrah. Ahmada itu ada dua ilat, jadi penyakitnya ada dua. Dia jadi isim ghairu munsharif karena sebabnya dua, bukan satu. Satu sebabnya Ahmada itu adalah isim alam. Yang kedua ikut apa? Wazan fi'il, af'ala gitu ya. Ahmada gitu. Makanya dia nggak boleh ditanwin, nggak boleh dikasrah. Ja'a Ahmadu, ra'aitu nggak bisa ja'a Ahmadun. Karena isim ghairu nggak boleh ditanwin deh. Ja'a Ahmadu, ra'aitu Ahmada, marartu bi Ahmad, nggak bisa, nggak boleh dikasrah, dia mesti marartu bi Ahmada gitu ya. Karena isim ghairu munsharif, dan sebab dia dijadikan ghairu munsharif ada dua ilat, ada dua penyakit. Satu isim alam, yang kedua ikut wazan fi'il. Ahmada ikut dari wazan fi'il af'ala. Dan ini munsharif. Bismillahi.
kasroh karena mudhaf, isimnya mudhaf ilaih, Allah mudhaf, isimnya mudhaf ilaih. Nah, apa sih makna dengan nama Allah? Apa itu kalimat Allah tuh apa maknanya kan gitu. Kalau kita tahu kan Allah namanya Tuhan. Allah namanya Tuhan. Tetapi di sini ulama mengatakan Allah itu ada di kata benda yang mana yang enggak ada asal katanya. Kata benda. Nah, ini kata benda kata nama Allah gitu. Yang mana Allah adalah isim yang mana disebut oleh ulama ada isim apa mustaq, ada isim apa isim mustaq, isim apa itu? Isim mustaq sama isim jamid. Isim jamid itu isim yang baku gitu. Ya kalimatnya Allah nggak ada asal katanya disebut isim jamid. Isim jamid itu apa? Isim jamid itu yang keras. Arti jamid keras, beku. Apa yang namanya? Nggak ada asal katanya. Allah udah kalimat aslinya begitu Allah gitu. Sebagian ulama mengatakan enggak, itu isim mustaq. Isim yang diambil dari kata fi'il. Isim mustaq katanya Shahihul Jam'ud Durus ialah kata benda yang diambil dari kata kerja. Kalau isim mustaq kan mesti diambil kata benda diambil asal katanya kata kerja seperti madrasah. Madrasah itu sekolahan bukan? Madrasah isim kata benda tetapi juga dia disebut isim mustaq. Apa? Isim mustaq isim yang ada asal kata daripada fi'il. Fi'ilnya apa? Dari darosa ya durusu madrasah. Nama tempat gitu ya. Nama tempat. Asalnya dari daras. Itu isim mustaq. Tapi kalau ini kata, itu isim mustaq. Mustaq dari fi'il apa? Enggak semuanya isim mustaq diambil dari kata benda. Ada isim mustaq yang diambil daripada enggak semua isim mustaq itu diambil dari kata kerja. Ada isim mustaq diambil kata benda. Seperti Allah asal katanya ilahun Tuhan. Kalimat lafzul jalalah Allah asalnya ilahun, artinya Tuhan, ma'bud. Semua yang disembah, berhak disembah atau tidak berhak disembah disebut ilah Tuhan. Belum ada i'tiqadiyah, belum ada keyakinan. I'tiqadnya belum ada di situ. Ilah artinya kata umum itu Tuhan. Manusia nyembah pohon disebut ilah Tuhan. Kenapa? Karena pohon itu disembah, ada yang menyembah, maka yang menyembah mengatakan itu Tuhan karena disembah. Ada manusia nyembah matahari, kayak orang Jepang menyembah matahari. Maka matahari disebut Tuhan bagi orang Jepang, bukan bagi kita. Iya, Tuhan bagi orang Jepang. Ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah batu, macam-macam nih. Tergantung ya. Masih belum ada etika, belum ada keyakinan. Disebut ilah. Ilah itu berhak disembah atau tidak berhak disembah disebut Tuhan. Gitu, ya. Nah, kemasukan harf ma'rifat al-ilahu. Al-ilahu. Ada alif lam. Bedanya kata benda kalau kemasukan harf ma'rifat itu terkenal. Ya, orang udah nyohor, udah tahu. Inti dikata tukang bangunan. Ame orang yang membangun. Beda. Kalau tukang itu berarti orangnya apa? Memang hari-harinya kerjanya ngebangun. Memang kerjaannya, keahliannya di situ. Kalau orang yang bangun bangunan, belum tentu dia tukang. Dia bisa, tapi bukan ahlinya, enggak hidupnya di sono gitu. Paham gak? Beda. Maka orang kalau udah pakai tukang berarti itu ahlinya. Tukang kayu, ahli kayu. Tukang batu, ahli batu. Namanya tukang gitu, udah ahlinya. Juga begitu, alif lam ma'rifat itu istilahnya udah diketahui gitu. At-tijaratu berarti dia hidupnya berdagang, ahli dagang.
Kayak ente nih ada orang merancang gitu ya, dagang-dagangan, ada dagang minyak tanah, disebut dia pedagang minyak tanah atau dia pedagang, tukang minyak tanah atau pedagang minyak tanah. Beda, kalau pedagang berarti dagang yang lainnya juga. Tapi kalau tukang minyak tanah khusus dia minyak tanah. Nah begitu kalau kalimat kata bedak kemasukan harap ma'rif. Orang udah tahu bahwa adanya Tuhan, ada langit, ada bumi, ada matahari, semuanya berarti adanya Tuhan al-ilah. Gak bisa diingkari itu Tuhan ada. Apakah dia berhak disembah atau tidak berhak disembah? Masih belum ada tiga berhak disembah ini. Karena masih umum tuh. Al-ilahu hanya orang tahu semuanya ada itu. Hudifal alifu al-i hamzanya itu ilahu itu i hamzanya itu dibuang, dihadap. Fasara Allah. Fasara Allah maka itu Allah. Maknanya sudah dia yang berhak. Kalau udah kalimat Allah, orang Kristen ngomong Allah berarti dia berhak disembah. Wa huwal wahidul ahad la syarika lahu. Tapi kenapa kok dia masih dikatakan Bapa, Tuhan Bapa? Nah, berarti kan goblok tuh orang Nasrani. Nggak ngerti kalimat. Kalau dia ngerti kalimat, kalau dia udah nyebut Tuhan, Allah, berarti dia nggak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau udah kalimat Allah itu qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu. La mitlalah. Allah nggak ada sama yang Tuhan Allah. Wala sibhala. Nggak ada serupa dia. La mislalah wala laisa kamitsli la syarikalah, enggak ada yang mengikuti. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul. Enggak ada sesuatu apapun kecuali Dia Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala. Allah berarti Dia yang berhak disembah yang sendiri. Kalau Allah adalah melahirkan berarti Allah punya anak. Maka Tuhannya apa? Dua. Terus Allah kawin lagi, punya istri, Tuhan emak. Jadi sekarang mustahil Allah berta'addud, Allah berbilang, mustahil bagi Allah Ta'ala. Kalau Allah berbilang tiga, Tuhan itu tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan emak, maka semua Tuhan itu punya kehendak bukan? Keinginan enggak? Punya enggak? Punya. Sekarang gini, kalau tiga Tuhannya, keinginannya ada di tiga. Manusia hidungnya kan di sini, hidungnya di mana? Di depan, dekat mulut, dekat mata kan gitu. Satu Tuhan kata di sini. Tuhan mak bilang kata enggak lucu melihat ini. Biar tuh itu ada di belakang ketutupan rambut. Kemudian Tuhan anak kata enggak lucu lihat ini. Biar tuh itu ada di dengkulnya dia. Kira-kira terjadinya bagaimana itu manusia? Hidungnya ada di mana? Nggak sempurna kayak kita. Kayak sekarang nih. Jadi mustahil Tuhan itu tiga. Karena semua berganda. Kalau mataharinya satu bilang satu aja tuh matahari. Enggak. Maknya bilang dua. Maknya bilang enggak. Tiga. Banyak tuh matahari. Lah repot. Kebakaran nih. Karena Tuhannya tiga. Bulan. Enggak. Bulannya enggak ada. Satu bilang ada. Satu ada. 5 itu bulan. Kira-kira terjadinya kayak apa? Ini berantakan alam semesta nggak sempurna kayak kita. Manusia diciptakan tangannya jauh daripada mulutnya. Kalau binatang tuh ada patoknya langsung di mulutnya. Kalau mau makan kotor, udah kemakan kotoran. Manusia cuci dulu. Karena dikasih akal sama Tuhan, dikasih sempurna. Begitu ya. Jadi nggak mungkin Tuhan itu tiga. Tuhan Allah. Satu. Lam yalid wa lam yulad. Mustahil Allah itu berta'addud gitu ya. Mustahil Allah berbilang. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu bukan Allah, bukan Tuhan, tetapi sifatnya Allah. Ada orang pastor kata, itu Islam juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim 3. Sama sama kita Trinitas dia bilang. Bukan. Ar-Rahman nanti ketawain sama Mr. Didan. Tahu nggak? Ulama yang ahli yang hafal Injil. Dibilang diketawain. Apa lo? Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat bukan Tuhan kita 3 atau Tuhan kita.
Wallahu a'lam. Dan minggu depan ntar ketemu lagi kita tetap kita nafsirin Quran, bahas masalah Quran. Jadi nggak ngaco-ngaco gitu pengajian bulanan kita. Ya, ini kan banyak Quran. Ya, isinya banyak. Bismillah aja belum habis kita tafsirin, kita maknain, kita jabarin. Ntar ketemu lagi. Kalau sehari ini dihabisin, sampai jam berapa? Sehari juga nggak habis dari pagi sampai malam, iya kan? Jadi kudu bertahap. Bawa alam bisa. Fatihah. Ya kenapa gue ya gitu sih? Jadi mau juga nih. ربنا الهدى والزيت تكون من العافية صلى الله على محمد والحمد لله يا ربنا تعرفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا أسرفنا وتب علينا توبة تنزل كل حوبة واستر لنا أورادي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع ولد وجود منا لا باحتساب منا في المصطفى رسولي نحظى في كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد قصص شهبه والحمد لله في البر والتنادي. Jamaah hadirin sekalian, alhamdulillah setelah sama-sama kita dengarkan pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Salim bin Muhsin bin Saleh bin Ahmad bin Jindan. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tentunya menjadi ilmu yang manfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami informasikan bahwasanya Majelis Taklim bulanan Jamiatul Hadrah Riyadhus Shalihin waktunya agak sedikit dimajukan, yaitu pukul 7. Ya, pukul 7 pembacaan Ratibul Haddad dan kemudian pembacaan tafsir Quran oleh guru kita dan dilanjutkan dengan pembacaan kisah Maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga saya informasikan bahwasanya majelis taklim bulanan bulan besok jatuh pada hari Minggu tanggal 4 Februari. Di hari Minggu tanggal 4 Februari, insyaallah kita kembali untuk duduk di majelis bulanan Riyadhus Shalihin. Mungkin kembali kami juga mengajak kepada kawan-kawan sekalian juga untuk mengajak kawan-kawannya dan kepada ibu-ibu sekalian untuk mengajak daripada putra maupun putrinya. Terlihat memang pada hari ini ada beberapa atau rekan-rekan kita yang absen karena mungkin jauh tempatnya gitu. Ada yang di Tambun, ada yang di Cikarang, ada di mana-mana. Beliau tetap salam, insyaallah pada bulan besok tanggal 4 Februari beliau bisa hadir duduk bersama-sama kita sekalian. Dan kita baca surat Al-Fatihah buat segenap para dermawan yang mungkin ikut andil untuk dalam pelaksanaan acara pengajian bulanan rutinnya, baik berupa makanannya, minumannya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada rezekinya, Allah kabulkan segala hajatnya, jadi sebab sehat badan, panjang umur, murah rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Dan juga saya informasikan kepada Bapak Ibu jamaah hadirin sekalian, kembali saya menginformasikan dan juga mengajak Bapak Ibu bahwasanya guru kita sedang membangun daripada pondok pesantren. Bagi Bapak Ibu jamaah hadirin sekalian, kembali saya selalu mengajak yang memiliki daripada sebagian karunia rezekinya agar diinfakkan untuk menjadi amal jariah yang dapat dimanfaatkan sepanjang masa, sepanjang hidup, pahalanya tidak pernah terputus karena dipakai untuk bangunan pondok pesantren yang setiap harinya selalu menuntut daripada ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengajak kepada Bapak Ibu yang memiliki putra putri maupun saudara sanak famili dan lain sebagainya yang ingin dipondokkan di pondok pesantren guru kita, disegerakan karena memang sudah dibuka oleh guru kita untuk ditata di tahun Ba'dal Idul Fitri. Belajar mengajarnya itu, jadi ibu kalau ada ponakan pengen pesantren nih ya bisa ke hubungin Bapak Abdul Majid. Ya, Bapak Abdul Majid di sini dia tukang nyatat. Ya, Bapak Abdul Majid tukang nyatet yang dari mana aja, insya Allah segala sesuatunya bisa terjangkau dalam segala halnya. Harapan kita mudah-mudahan putra dan putri kita jadi anak yang solihin dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan maulid berjanji oleh akhina Ustaz Khairul Fahmi. Banyak kami persilakan.